kabar? Semoga kalian sehat dan dalam keadaan siap belajar ya. Sebelum saya membicarakan mengenai pembelajaran hari ini, saya mau bertanya nih, apakah pembelajaran daring yang monoton itu membuat kalian jenuh? Nah, mungkin dengan adanya video ini akan mengurangi sedikit kejenuhan yang dialami oleh kalian. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nisrina Ulwi Alfaiz, saya mahasiswa dari Universitas Siliwangi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika. Kita lanjut ke pembahasan materinya. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian mempersiapkan alat tulis untuk membantu dan mendukung perkembangan belajar kalian. Kamu sudah tahu belum? Trigonometri itu memiliki banyak kegunaan loh. Di antaranya, dalam bidang astronomi terdapat teknik triangulasi untuk menghitung jarak ke benda-benda di langit. Dalam bidang geografi, trigonometri digunakan untuk menghitung letak antara titik tertentu, misalnya daratan. Dan dalam bidang kedokteran, operasi mata dengan menggunakan sinar laser juga memanfaatkan trigonometri loh. Nah, teknik yang digunakan ini adalah dengan mengukur jarak horizontal dan besar sudut elevasinya. Sebelum masuk ke dalam materi inti, pada materi ini memiliki materi prasyarat yang diantaranya terdapat materi kuadran trigonometri dan sudut-sudut istimewa. Nah, untuk materi prasyarat yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai kuadran trigonometri. Kuadran trigonometri ini terbentuk dari dua garis yang saling tegak lurus, serta kuadran dikelompokkan dalam setiap seperempat putaran sudut. Nah, satu putaran ini bernilai 360 derajat. Intervalnya adalah 90 derajat. Nah, ini dinamakan dengan kuadran 1, yaitu dengan interval 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadran kedua dengan interval 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga dari interval 180 derajat hingga 270 derajat. Dan yang terakhir, kuadran keempat memiliki interval dari 270 derajat hingga 360 derajat. Kuadran trigonometri ini juga mempunyai peranan penting dalam menentukan nilai dari sinus, kosinus, ataupun tangen untuk semua sudut. Untuk perputaran sudut ini dapat bernilai positif ataupun negatif. Apabila perputaran ukuran sudut searah dengan jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Nah, sebaliknya, apabila perputaran sudut ini tidak searah dengan jarum jam, maka nilai sudut itu bernilai positif. Nah, agar kalian lebih paham untuk memberikan nilai positif ataupun negatif pada sin, cos, dan tangen, maka dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, pada kuadran 1, sin, cos, tan bernilai positif. Pada kuadran kedua, hanya sin yang bernilai positif, sehingga cos dan tan bernilai negatif. Pada kuadran ketiga, nilai tan positif, sehingga yang lainnya adalah negatif. Kemudian, pada kuadran keempat, nilai cos positif dan sisanya adalah negatif, yaitu sin dan tangen. Nah, karena tadi dikatakan bahwa satu putaran adalah 360 derajat, atau dikenal juga dengan 2pi, dengan nilai 1pi sama dengan 180 derajat. Nah, apakah kalian mengetahui bagaimana sih mengkonversi dari nilai pi ke nilai derajat? Nah, untuk itu mari kita bahas bersama-sama. Untuk mengubah nilai pi ke dalam bentuk derajat, kamu bisa mengalihkan nilai pi tersebut dengan 180 derajat per pi, sehingga nilai akhirnya kamu akan mendapatkan dalam bentuk derajat. Nah, sedangkan untuk mengubah derajat ke bentuk pi, kamu bisa mengalihkan besar derajat dengan pi per 180 derajat, sehingga nilai akhirnya akan berbentuk pi. Sebagai contoh, 4/3 pi sama dengan berapa derajat sih? Nah, kita akan menentukan berapa derajat dari 4/3 ini. Nah, 4/3 pi sama dengan, tadi di rumusnya itu adalah mengkalikan besar pi dengan 180 derajat per pi, maka menjadi 4/3 pi dikali dengan 180 derajat per pi. Karena pi habis dibagi pi, maka kita akan mendapatkan bahwa
4 dikali 180 sama dengan 720 dibagi dengan 3. Nah, hasilnya adalah 240 derajat. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk materi prasyarat selanjutnya yaitu mengenai sudut-sudut istimewa. Nah, kamu juga harus mengetahui nih nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut ini nilainya bisa didapatkan dengan mudah karena berasal dari segitiga istimewa, dan sudut-sudut ini juga berguna untuk memperoleh nilai trigonometri sudut yang lainnya. Nah, berikut adalah nilai untuk sinus. Sebaiknya kamu harus mengetahui nih nilai dari sin, cos, ataupun tan. Jika kamu merasa kesulitan, mungkin sedikit tips ini bisa membantu. Sebelumnya, tips ini hanya berlaku untuk 0 derajat sampai 90 derajat. Mula-mula, kita sisipkan angka 1/2 yang kemudian disusul oleh akar 0 sampai akar 4 sesuai dengan urutan. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nilainya sama bukan dengan yang ada pada tabel? Selanjutnya untuk nilai kosinus. Nilainya masih sama dengan yang tadi, hanya saja urutannya dibalik. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah untuk nilai tangen. Nah, untuk mencari nilai tangen, Anda dapat membagi dari nilai sin dengan nilai cos. Untuk materi prasyarat sudah kita pelajari, selanjutnya kita masuk ke dalam materi inti. Nah, sebelumnya saya akan memberikan suatu permasalahan mengenai materi persamaan trigonometri ini. Pada suatu hari, Lia dan teman-temannya sedang melakukan penjelajahan di hutan. Hingga kemudian mereka bertemu dengan satu pohon yang lebih tinggi di antara pohon yang lainnya. Kemudian mereka berpikir, bagaimana sih cara untuk menentukan tinggi suatu pohon tanpa memanjatnya? Mungkin di antara kalian ada yang tahu caranya, boleh komen di bawah ya. Dari permasalahan tersebut dapat dicari penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, terlebih dahulu, Lia dan kawan-kawannya harus menghitung jarak antara mereka berdiri dengan pohon yang tinggi tersebut. Dan satu lagi yaitu sudut elevasi dari sudut pandang mata pengamat. Sudut elevasi ini dapat dicari dengan menggunakan alat yang bernama klinometer. Di antara kalian, ada yang sudah mengenal dengan alat ini belum? Bentuk alat ini bermacam-macam, kamu bisa sendiri membuatnya. Komponen utama dari klinometer ini yaitu pusar derajat dan benda pembuat garis berat. Sudut yang ditunjukkan oleh garis berat inilah yang disebut sebagai sudut elevasi. Nah, selanjutnya, di sini terdapat segitiga siku-siku ABC dengan sudut alfa pada titik A dan sudut beta pada titik C. Pada segitiga ini terdapat 3 sudut yaitu sudut alfa, sudut beta, dan sudut siku-siku. Nah, dalam menentukan perbandingan trigonometri, kita harus mengetahui istilah-istilah ini terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan pada sudut alfa pada titik A. Dari sudut pandang sudut alfa ini, kita akan mengetahui 3 komponen utama pembentuk dari persamaan trigonometri ini. Nah, yang pertama, sisi A dinamakan sisi di hadapan sudut alfa. Kemudian, sisi B dinamakan sisi miring atau hipotenusa. Dan yang terakhir, sisi C dinamakan sisi di dekat dengan sudut alfa.